Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Walaupun kita belajar daring, semoga kalian tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, terus tetap diam di rumah. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang status dan peran, maka minggu ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Tentunya setelah melihat gambar di samping ini, kalian akan bertanya-tanya dan bingung. Apa itu lembaga sosial? Kenapa harus belajar lembaga sosial? Nah, alasan kenapa kalian harus belajar mengenai lembaga sosial, karena lembaga sosial itu sangat penting, terutama ketika kalian hidup di dalam lingkungan masyarakat. Di situ pasti ada permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial ini tentu memiliki jenis-jenisnya, sehingga dalam penyelesaiannya pun ada beberapa lembaga formal yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh iya, ternyata tidak hanya masalah loh, namun aturan-aturan yang ditetapkan juga itu ada banyak jenisnya. Sehingga kalian penting banget untuk mempelajari tentang materi lembaga sosial ini. Yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu mengenai lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Ternyata lembaga sosial dapat diartikan sebagai seperangkat nilai dan norma yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain atau tata cara hidup suatu kelompok. Sehingga lembaga sosial ini sangat penting dalam kehidupan suatu kelompok sosial. Tentunya dalam lembaga sosial ini memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, memiliki simbol sendiri dan simbol tersebut memiliki makna. Misalnya, kenapa Indonesia memiliki lambang Garuda? Nah, Garuda kan otomatis memiliki makna tersendiri gitu buat bangsa Indonesia. Lalu karakteristik yang kedua, ada memiliki tata tertib dan tradisi baik tertulis maupun tidak tertulis. Mengapa demikian? Karena dalam lembaga sosial tentunya ada aturan atau ada semacam nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya, baik itu aturan secara tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya karakteristik yang ketiga, ada usia suatu lembaga biasanya lebih lama daripada usia manusia. Mengapa demikian? Karena walaupun orang yang ada di dalam lembaga tersebut sudah meninggal, tidak akan mempengaruhi terhadap lembaga yang ada. Karena apa? Akan terjadi regenerasi. Ketika misalnya di tahun 2020 ini orang yang menduduki lembaga tertentu ada yang meninggal. Nah, tapi lembaga itu tidak akan pernah selesai sampai di situ. Lembaga itu akan terus ada sampai generasi berikutnya. Karena apa? Generasi 2020 yang masih muda ini akan meneruskan lembaga sosial tersebut. Nah, karakteristik yang keempat yaitu suatu lembaga sosial tentu memiliki alat untuk mencapai tujuan. Nah, alat ini yaitu suatu pelengkap ketika lembaga sosial itu ingin mencapai tujuan. Seperti misalnya tujuannya untuk menertibkan masyarakat. Nah, alatnya apa? Alatnya ada aturan. Lalu misalnya tujuannya apa lagi? Oh, untuk membasmi korupsi atau menghilangkan kejahatan-kejahatan seperti monopoli. Nah, ini ada alatnya apa? Maka dibuatlah perundang-undangan atau aturan. Itu merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan lembaga. Lalu karakteristik yang kelima ada memiliki ideologi atau sistem gagasan yang mendasar dan dimiliki oleh bersama. Nah, kenapa sih harus ada sistem gagasan? Karena sistem gagasan ini maksudnya agar orang yang ada di lembaga sosial tersebut memiliki satu pemikiran atau mereka satu frekuensi, mereka satu pemahaman yang sama, sehingga tidak akan terjadi perpecahan di lembaga tersebut. Lalu yang keenam ada memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Artinya lembaga yang sudah dibuat tidak akan luntur begitu saja. Ketika misalnya kalian membuat suatu lembaga apa ya? Misalnya lembaga tentang pembasmi bullying misal. Nah, maka ketika dari mulai berdirinya lembaga itu otomatis memiliki alasan, kayak misal kenapa sih lembaga ini harus berdiri? Nah, di situ akan menjadi dasar yang kuat berdirinya suatu lembaga. Ketika lembaga itu sudah berdiri pun, maka tidak akan lenyap begitu saja. Karena apa? Karena lembaga itu tentu memiliki fungsi. Nah, selanjutnya ada tentang fungsi dari lembaga sosial itu sendiri. Yang pertama ada fungsi manifest atau fungsi nyata.
lembaga sosial dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Ini disebut dengan fungsi nyata, artinya bisa dirasakan oleh kita, lalu sesuai dengan harapan orang banyak. Lalu selanjutnya ada fungsi yang tidak terlihat atau tidak disadari oleh kita sendiri. Biasa disebut dengan fungsi laten. Nah, fungsi laten ini biasanya tidak tampak di permukaan. Terus fungsi laten ini juga biasanya sesuatu yang tidak diharapkan oleh banyak orang. Dan juga fungsi laten ini biasanya sesuatu yang memang tidak diharapkan lalu tidak diinginkan keberadaannya, seperti itu. Nah, di sini nih akan membahas lebih jauh tentang jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Kalian pasti tahu dong keluarga itu apa. Nah, lembaga keluarga itu ternyata unit terkecil dalam suatu masyarakat. Lembaga keluarga ini memiliki fungsi yang utama, yaitu fungsi reproduksi. Kenapa fungsi reproduksi paling penting? Karena reproduksi itu untuk melahirkan keturunan. Kenapa kalian ada? Kenapa misalnya saya ada di sini? Karena ini bagian dari fungsi reproduksi suatu keluarga gitu. Nah, selanjutnya juga ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini fungsi di mana keluarga itu harus membentuk karakteristik anak, harus memberikan nilai dan norma yang sesuai di masyarakat, nilai dan norma yang baik dan benar tentunya. Lalu ada fungsi afeksi. Nah, fungsi afeksi ini yaitu fungsi kasih sayang, di mana seorang anak misalnya akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan pengawasan, mendapatkan kontrol sosial. Lalu ada lagi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu anak akan mendapatkan bekal gitu, untuk misalnya bekal untuk pendidikan, bekal untuk dia hidup sehari-hari. Nah, ini fungsi ekonomi. Jadi ketika kalian lahir di dunia, orang tua kalian yang melahirkan itu tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Makanya kalian diberi uang jajan untuk sekolah, kalian disekolahkan, lalu apapun keinginan kalian selama itu sesuatu yang positif pasti akan diberikan, seperti itu. Lalu ada lagi fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini sebuah keluarga, terutama orang tua itu memiliki peran sangat penting dalam pengawasan. Karena apa? Anak itu harus diawasi agar tidak terjerumus dalam pergaulan sosial. Pergaulan bebas maksudnya. Nah, ketika misal kalian melenceng dari suatu aturan atau norma, nah di sini keluarga itu berperan untuk mengembalikan kalian ke aturan dan norma yang sesuai dengan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pemberian tugas. Nah, ini fungsi pemberian status atau tugas biasanya terjadi dalam suatu keluarga. Misal kalian anak sulung atau kalian anak bungsu, otomatis ketika kalian anak sulung, kalian mempunyai tugas untuk lebih mengawasi atau melindungi adik kalian. Nah, dari mulai fungsi pengawasan sampai fungsi pemberian tugas, serta ada satu lagi yaitu fungsi proteksi. Ini untuk membuat kalian merasa terlindungi, merasa ada yang melindungi. Seperti misalnya tadi, ketika seorang kakak diberikan amanah untuk melindungi adiknya ketika orang tuanya tidak ada. Nah, di sini kalian akan merasakan fungsi proteksi itu seperti apa. Fungsi-fungsi yang tadi disebutkan merupakan fungsi nyata atau fungsi manifest. Nah, ada lagi nih fungsi laten, fungsi yang tidak terlihat di permukaan dari keluarga. Yaitu ketika misal kalian sudah pacaran lama, maka otomatis kalian akan dinikahkan. Nah, itu untuk apa? Untuk menutupi rasa malu keluarga. Karena misalnya terlalu lama pacaran akan menimbulkan gosip-gosip negatif dari masyarakat, kayak gitu. Jadi keluarga akan mempertanyakan apakah akan menikah atau bagaimana. Ini fungsi yang tidak terlihat atau fungsi laten dari keluarga. Lalu yang kedua ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu apa? Jadi lembaga pendidikan yaitu suatu lembaga yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah pengetahuan, atau sebagai salah satu wadah sosialisasi nilai dan norma yang ideal atau berlaku di dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial ini memiliki dua fungsi. Yang pertama ada fungsi manifest atau fungsi nyata. Apa fungsi nyatanya? Yaitu untuk mengembangkan keterampilan atau bakat yang kalian miliki. Jadi,
Ketika kalian memiliki bakat tertentu di dalam fungsi manifest ini atau di dalam lembaga pendidikan ini, kalian bisa mengembangkan hal tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi yang tidak terlihat atau biasa disebut dengan fungsi laten. Apa fungsi yang tidak terlihat? Mengurangi pengendalian orang tua. Karena ketika kalian berada di sekolah, misalnya kalian berada di sekolah dari mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang, misal, otomatis dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu orang tua kalian tidak mengawasi kalian. Karena apa? Karena ada guru yang menggantikan orang tua kalian, sehingga orang tua kalian bekerja, kalian sekolah diawasi oleh guru. Nah, itu mengurangi sedikit beban orang tua untuk mengawasi atau dalam pengendalian kalian, seperti itu. Lalu ada lagi fungsi lainnya menurut David Poppeneo, seperti misalnya transmisi kebudayaan. Karena sekarang sudah banyak orang-orang yang tinggal misalnya di luar Pulau Jawa tapi sekolah di Pulau Jawa. Nah, ini terjadi transmisi kebudayaan. Misal, ketika di luar Pulau Jawa dia memiliki kebudayaan tertentu, namun ketika di Pulau Jawa sendiri maka akan menyesuaikan dengan sekolah atau instansi yang dia tinggal gitu atau dia tempati. Seperti misalnya di sekolah ada aturan, nah itu merupakan suatu pengikat untuk kalian agar apa? Agar ketika kalian ada di sekolah, kalian menaati aturan-aturan yang ada sesuai dengan kebudayaan atau kultur yang ada di sekolah. Lalu yang ketiga ada lembaga politik. Lembaga politik yaitu suatu lembaga yang mengatur hubungan antar warga agar selaras. Nah, kenapa demikian? Karena lembaga politik memiliki fungsi nyata atau fungsi laten. Yang pertama adalah memelihara ketertiban di dalam. Misalnya, ketika terjadi kericuhan, ini adalah tugas pemerintah atau kita sebagai masyarakat untuk mengurangi kericuhan tersebut. Nah, pemerintah memiliki kekuasaan lebih besar daripada masyarakat, maka pemerintah harus membuat kericuhan itu mereda. Lalu ada lagi misalnya seorang penegak hukum nih, jika terjadi konflik di dalam suatu masyarakat, maka seorang penegak hukum ini berusaha untuk mesejahterakan masyarakat tersebut. Lalu adanya fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari. Fungsi laten ini fungsi yang tidak terlihat, seperti misalnya dalam politik itu, karena kan orang yang memiliki jabatan otomatis akan mempunyai kekuasaan lebih. Nah, ini mengakibatkan atau memungkinkan terjadinya suatu korupsi, kolusi, nepotisme yang tidak pernah terlihat oleh masyarakat sebagai kaum yang kurang memiliki kekuasaan lebih dari pemerintah yang memegang kekuasaan lebih banyak daripada masyarakat. Lalu yang keempat ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga yang mengatur pembagian kerja dalam suatu masyarakat. Fungsi nyatanya seperti produksi, lalu distribusi dan konsumsi. Misal, dalam hal ini produksi artinya orang yang memproduksi barang. Misal, toko sepatu. Nah, toko sepatu itu disebut dengan produksi karena apa? Mereka membuat sepatu sendiri, lalu memproduksinya sendiri, yang berarti mereka itu disebut dengan pabrik sepatu. Nah, lalu setelah itu ada nih yang distribusi artinya orang yang menjadi jembatan antara si produksi dan si konsumsi ini. Misal ini produksi, ini konsumsi, lalu di sini itu ada jembatannya yang disebut dengan distribusi. Nah, si distribusi ini berperan untuk memberikan si sepatu ini ke konsumsi, maka terjadinya pendistribusian barang atau jasa, itu contohnya. Lalu yang kedua ada fungsi laten atau fungsi yang tidak terlihat ataupun kita sebut dengan tersembunyi. Fungsi laten di sini memungkinkan terjadinya monopoli. Mengapa demikian? Karena bisa jadi dalam suatu pasar atau dalam suatu perdagangan ada salah satu penjual ataupun salah satu orang yang mengendalikan semua harga barang yang ada di pasar tersebut, sehingga memiliki kekuasaan lebih atau memiliki peran lebih gitu daripada pedagang lain. Sehingga ketika terjadinya monopoli perdagangan ini akan merugikan pedagang lain, seperti itu. Karena apa? Karena harganya sudah ditetapkan oleh satu orang. Mereka tidak bisa meminta lebih ataupun tidak bisa mengurangi gitu. Lalu yang terakhir ada lembaga agama. Ini nih yang paling penting. Kenapa paling penting?
karena ternyata lembaga agama ini sangat berdampingan atau berpengaruh dengan kehidupan kita gitu sebagai manusia. Jadi lembaga agama ini disebut dengan suatu lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam praktiknya atau kepercayaannya yang berhubungan dengan hal-hal suci atau hal-hal sakral. Fungsi dari lembaga agama yang nyata atau terasa oleh kita yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mencari mana hal yang benar, mana hal yang salah, lalu berusaha membenahi diri agar selalu ada di jalan yang benar. Lalu ada nih fungsi laten atau fungsi yang tersembunyi, karena Indonesia suatu negara yang beragam. Misal ada beberapa agama kan, misalnya agama Islam, Hindu, Protestan. Nah, di sini memungkinkan terjadinya intoleransi atau salah satu agama merasa agamanya paling benar dari agama lain. Nah, ini akan memunculkan fanatisme. Ini merupakan fungsi agama yang tidak terlihat atau kita sebut dengan fungsi laten. Di poin selanjutnya ada proses pertumbuhan lembaga sosial. Proses ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara tidak terencana. Artinya lembaga ini lahir secara berangsur-angsur atau bertahap dalam praktik kehidupan masyarakat. Contohnya seperti pergantian dari sistem barter menggunakan barang atau jasa yang saat ini menggunakan uang. Lalu yang kedua ada secara terencana. Artinya, lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Contohnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam penghasilannya, maka pemerintah membentuk lembaga transmigrasi. Di poin selanjutnya ada tipe-tipe lembaga sosial. Menurut Johann Louis Gillen dan Philip Gillen, tipe lembaga sosial dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama berdasarkan sudut perkembangannya, seperti di poin A ada Kreative Institution-nya, yaitu lembaga sosial secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. Lalu ada lagi enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Di poin A ada basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya seperti keluarga, sekolah, dan negara. Lalu di poin B ada subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Ukuran penting atau tidak pentingnya suatu lembaga sosial bergantung pada kondisi atau situasi masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti menraktir teman-teman saat menerima gaji pertama. Lalu yang ketiga ada berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Poin A ada Approved and Sanctioned Institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat karena masyarakat ingin lembaga yang sudah ada menjadi lebih efektif baik melaksanakan tugasnya. Contohnya seperti lembaga sekolah dan perusahaan dagang. Lalu di poin B ada unsanctioned institution, yaitu suatu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mau memberantasnya karena alasan tertentu. Contohnya sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Lalu ada poin keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Di bagian A ada general institution, yaitu suatu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian masyarakat dunia. Contohnya lembaga agama. Lalu di poin B ada restricted institution, yaitu suatu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contohnya lembaga agama Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha, masing-masing pemeluk terikat pada lembaga agamanya masing-masing. Nah, di poin terakhir ada tipe lembaga sosial berdasarkan sudut fungsinya. Yang pertama ada operative institution, yaitu suatu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya lembaga industri.
Di poin B ada regulative institution, yaitu suatu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Nah, sekian pemaparan yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun ada materi yang kurang kalian pahami, boleh kita diskusikan di grup ya. Terima kasih. Lalu jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.